pagi Bapak. Perkenalkan saya yang kemarin chat. Saya dari Bayan. Iya, Bapak Kristian. Ini Ibu, ini adik siapa? Adik Albertina, Kambu. Iya. Jadi kebetulan anggota kami yang satu lagi ada opname jadi tidak ada. Oh, berhalangan. Iya. Yang Linda Olivia Okoka. Iya betul. Jadi di sini kami datang dalam rangka untuk mewawancara untuk keperluan mata kuliah administrasi material. Ini nanti pertanyaan berkaitan dengan aset. Iya. Bergerak dan tidak bergerak Iya, ya, sesuai surat. Siap. Iya. Mungkin kita mulai saja. Iya, bisa. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan aset dari instansi ini. Yang pertama itu apa saja aset bergerak dan aset tidak bergerak yang ada di instansi ini? Oh iya. Kalau aset bergerak itu sesuai Permendagri 19 ya. Itu kalau yang bergerak itu kendaraan dinas, roda 2, roda 4. Kalau ada mobil kendaraan yang besar tuh roda 6 ya. Itu kendaraan dinas itu roda apa itu termasuk aset bergerak. Di dalamnya juga ada laptop itu bergerak. Kamera itu aset bergerak. Meja kursi juga yang bisa digeser. Kalau yang tidak bergerak itu tanah, gedung bangunan serta aset yang melekat di dinding kayak AC seperti begitu. Ya. Jadi untuk sistem klasifikasinya itu sesuai dengan Permendagri yang ke-19 itu ya? Ya, Permendagri 19 itu yang kita pakai yang 2016. Tapi ada Perdasi Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tuh nomor 3 2012. Itu yang pengelolaan aset barang milik daerah. Ya, jadi karena aset juga sebagian tidak terpisah dari keuangan atau istilahnya itu dia dalam organisasi atau nomenklaturnya tuh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, itu dia punya nomenklatur. Kalau yang ada di SKPD itu kami sebagai pengurus barang yang ditunjuk tuh di SKPD masing-masing seperti itu. Baik. Nah, untuk ini bagaimana untuk proses pengelolaan aset bergerak dan tidak bergeraknya sendiri kalau di instansi ini? Pengelolaannya kita melakukan sesuai petunjuk teknis Permendagri. Itu kan ada pengadaan. Sebelum pengadaan kan kita melakukan perencanaan kebutuhan aset yang diperlukan di dalam SKPD. Setelah perencanaan kita pengadaan sesuai dengan biaya yang sudah ada dalam rencana itu. Setelah pengadaan selesai kita melakukan pencatatan itu mengklarifikasi aset yang ada yang dalam SKPD yang sudah diadakan, dan itu nanti dalam bentuk dokumen berupa kartu inventaris barang. KIP itu yang digunakan sebagai dasar aset kita yang ada di SKPD. Setelah pencatatan di situ juga ada pemeliharaan kayak macam kendaraan, tidak mungkin kita hanya pakai saja. Pemeliharaan atau perawatan maintenance. Habis itu kalau ada yang rusak sesuai dengan produktivitas atau nilai ekonomis aset tersebut, kayak contoh aset elektronik itu nilai ekonomisnya sesuai penuh itu 5 tahun. Kalau kendaraan dinas itu 7 sampai 10 tahun sesuai dengan situasional kondisi pemakai. Kalau kita tidak sengaja baru pengadaan terus terjadi keras, tabrakan, kebakaran atau tidak ada kerusuhan kayak kemarin 2019 itu kan first mayor tuh istilahnya bukan dibuat, itu situasional. Nah, itu baru kita bisa usul penghapusan. Usul penghapusan juga ada dari klasifikasinya tuh, ada yang rusak berat, ada yang usul untuk memang untuk dihapus atau sesuai dengan masa ekonomis aset tersebut tuh, produktivitas aset tersebut. Terus kalau untuk kendaraan itu kalau dulu bisa sekarang itu harus melalui lelang umum. Kalau untuk kendaraan dinas. Begitupun juga rumah dinas juga. Tapi ya itu tergantung kebijakan pemerintah daerahnya atau mau melakukan atau membuat seperti apa. Tapi rujukannya tuh kita Permendagri 19 Tetap rujukan utamanya Permendagri 19 itu 2016. Baru kita kan setiap pengurus barang juga kita di SK kan. Ini dasar kita bekerja di SK Gubernur.
dan nama-nama terlapor. Untuk staf yang terkait dengan aset kalau di instansi ini ada beberapa orang? Pengurus barang saja. Oh, cuma Satu satu saja? ditunjuk, diusulkan ada permintaan dari Badan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Mereka menyurat ke SKPD masing-masing atau OPD masing-masing untuk mengusulkan satu orang yang orang ditugaskan untuk menjadi pengurus barang. Dan kriterianya itu juga ya istilahnya termasuk tidak terlalu itu, yang penting berpendidikan, syaratnya bisa mengoperasikan komputer, Word dan Excel aja, tidak terlalu Tidak terlalu sulit ya. terlalu Bukan? Nah, untuk terkait dengan pemeliharaan dan perawatan tadi, bagaimana kebijakan pemeliharaan dan perawatan yang berbeda antara aset bergerak dan tidak bergerak di instansi ini? Kalau pemeliharaan itu, kalau yang istilahnya rutin itu kan kendaraan dinas. Aset Tapi bergerak. tidak melepas kemungkinan kalau yang bergerak kayak elektronik. Macam kita pakai printer, ada tidak sengaja mungkin ada kertas tersangkut. Terus kalau kita awam kan tidak mungkin bongkar ya tambah rusak. Kita bawa ke pihak ketiga untuk maintenance seperti begitu. Itu tergantung, kalau kendaraan kan sudah ada setiap bulan ganti oli sesuai dia punya jadwal. Berarti perbedaannya dari apa? Intensitas pemeliharaannya ya? Iya, intensitas dan pemakaiannya, penggunaannya. Untuk di instansi ini sendiri, bagaimana sistem pelacakan dan pencatatan aset bergerak dan tidak bergerak ini diimplementasikan? Pencatatannya kita lakukan itu setiap kalau ada penambahan aset, kita catat. Dan itu terekam di KIP itu, kartu inventaris barang, dan akan dibuatkan labeling ini. Labeling ini data asetnya. Di situ kan bisa ketahuan tahun pengadaannya. Ini kan pengadaannya tuh tahun pengadaannya kan ini tahun 2007. Ini simbol depan ini tuh pemerintah Provinsi Papua. Nah, kalau ini pencatatan berdasarkan nomor urut yang ada di dalam KIP seperti begitu. Itu langsung otomatis kita pengadaan, pada saat selesai pengadaan nanti kita pengurus barang melakukan rekonsiliasi dengan bidang aset di BPKD. Itu kita input pengadaan apa saja A, B, C. Habis itu dalam rekon itu kita menandatangani berita acara kedua belah pihak, pengurus barang dengan kepala bidang, terus mengetahui kepala badan sebagai pengguna barang. Kan berjenjang itu pengelola itu kan Bapak Sekda. Untuk SKPD pengguna barang tuh pengguna barang Pak Kepala. Seperti begitu. Pencatatan tetap kita lakukan, tapi itu kita aplikasi itu input melalui rekonsiliasi aset itu. Begitu. Terus untuk itu juga setiap 5 tahun sekali satu periode kita melakukan BMD sensus barang milik daerah. Jadi barang-barang yang sudah diadakan 5 tahun mereka sensus dari tim, ada tim. Oh barangnya masih ada, oh barang ini rusak, sudah kita kasih tahu Pak ini rusak. Dilihat, oh ya contreng-contreng langsung dikeluarkan nanti dalam penghapusan itu. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian dari data itu ketika disensus, misalkan ketidaksesuaian seperti barangnya seharusnya ada, tapi entah di mana. Kalau seperti begitu nanti kita melakukan pendataan ulang atau reklas, memastikan barang itu pada awal pengadaan itu ada tidak. Kalau memang ada, pada kenyataannya pas pemeriksaan atau sensus bersama atau dia tidak ada, kita telusuri. Dia rusak, dia hilang, atau dia kemana? Ada orang yang ambil kan, tapi kita tidak menuduh toh. Istilahnya kita tidak menuduh siapa orang di dalam. Ada seperti begitu kejadian-kejadian begitu. Kalau yang terjadi di kita punya ini tempat ini terjadi pencurian. Karena memang situasi pagarnya juga pagarnya terbuka. Kita lakukan pelaporan ke kepolisian, mereka nanti olah TKP. Dari dasar berita acara itu kita usulkan untuk dihapus. Kalau memang itu kelalaian, itu biasanya nanti macam saya pemegang kendaraan, saya parkir sembarangan,
itu kan kelalaian. Iya. Biasanya itu nanti dalamnya ada tuntutan ganti rugi untuk aset tersebut. Berarti kembali ke pribadi yang menggunakan Ya, itu. yang menggunakan. Tapi kalau aset itu dia di kantor, dia hilangnya di kantor, nanti pihak berwajib yang melakukan olah TKP. Dasar olah TKP itu dalam bentuk surat keterangan dari kepolisian, kita lampirkan memberitahu ke bidang aset, ya aset kami ini A sekian ini hilang akibat pencurian. Seperti itu. Kalau kita mau telusuri juga kan belum tentu dapatnya cepat. Betul. Untuk di instansi ini sendiri, apa strategi pengembangan dan penggunaan optimal untuk aset bergerak dan aset tidak bergerak dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, kalau kita tuh melakukan apa namanya pengadaan untuk kebutuhan aset di SKPD itu melihat benar-benar penggunaan aset yang diperlukan. Jangan kita melakukan pengadaan tapi nanti kedepannya tidak digunakan atau mubazir, seperti itu. Yang menunjang di dalam proses pekerjaan di pelayanan di dalam kantor, itu termasuk kendaraan dinas operasional juga untuk pimpinan, untuk operasional kantor, gitu. Dan juga kita melakukan apa namanya penertiban istilahnya untuk penggunaan kendaraan, penggunaan aset supaya aset itu dipakai, digunakan dan dijaga. Ya, itu yang akan kita lakukan ke depan. Memang kalau sekarang masih banyak kekurangannya ya untuk khususnya kita di SKPD, termasuk itu ada juga contoh aset-aset yang tidak bergerak, contoh tanah itu ya, sambil contoh di SKPD lain masih ada juga yang bermasalah, termasuk wilayah adat. Biasa Jadi di itu Papua. statusnya tuh. Iya. Saya bilang oke lah kalau di luar tidak apa, tapi kalau di Papua pengurusan dari pertama pembelian, pengurusan pelepasan sampai dengan jadi dalam bentuk sertifikat itu harus jelas. Iya, betul. Kurang satu tetap palang jatuh. Itu kompleksitas dari masyarakat Papua memang beda dari Iya, memang beda. daerah lain. Iya, Untuk pertanyaan untuk kami mungkin cukup begitu saja Bapak. Terima kasih banyak. iya, Itu sudah menjelaskan sekali terkait dengan kepengurusan aset-aset ini iya, dan sudah menjelaskan sekali untuk kebutuhan tugas kami. iya, Ya, terima kasih banyak Bu. iya, sama-sama.